lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gue Adriano Kalbi dan gue udah kedatangan apa lagi? Rising Star dari stand up Indonesia. Waduh. Rais. Nama akhir lu tuh gimana nyebutnya, Is? Marasabesi. Rais Marasabesi. Ya, dia nih mau ngadain tour spesial yang judulnya You Rise Me Up. Betul. You Rise Me Up. Mungkin boleh dibacain dulu info-info pentingnya. Info pentingnya, gue bakal bikin tour di 6 kota bang. 6 kota ada di Bali, kota pertama. Di kota keduanya itu ada Medan. Terus kota berikutnya ada Jogja, lanjut ke Surabaya. Habis itu Bandung, finalnya Jakarta. Info lengkap lu bisa lihat di IG-nya @raismarsi ya? Iya, Rais Marsi, double S. Beli tiket di mana? Di loket.com. Loket.com. Luar biasa. Ini lu tuh salah satu yang puji-puji senior. Puji-puji senior katanya lebih menyenangkan daripada ini ya, sold out ya? Bener ya? Itu yang paling pertama sebenarnya. Puji senior, dapat respect, sold out belakangan. Iya ampun. Makanya banyak jarang yang berkembang kan. Komik dipuji doang seneng. Malah kalau nongkrong jadi langsung berdiri lagi karena harus kasih tempat duduk kan. Iya bener. Bang. Duduk bang gitu. Gue cerita-cerita dulu dong. Lu waktu itu ceritanya 19 tahun nyoba stand up nih? 19 tahun baru mencoba gabung stand up komunitas. Iya. Cuman sebelum itu sebenarnya gue udah pernah stand up juga bang, di sekolah. Oh oke. Iya, jadi di sekolah tuh gue pernah stand up gara-gara ujian praktek seni budaya kan biasanya kan ada prakteknya tuh. Terus? Aslinya gue nyanyi. Oke. Nyanyi. Terus teman-teman gue bilang kayak, lu stand up aja stand up. Akhirnya gue stand up lah. Pas stand up kata gurunya, bagusan ini. Ya ampun. Dibikin pede. Iya. Dibikin pede gue akhirnya. Dari situ gue pertama kali stand up sebenarnya. Padahal mewakili Ambon Pride itu kan kalau nggak scary merdu ya dia. Iya bener. Iya. Masalahnya gue nggak dapet merdunya. Iya. Nggak dapet merdunya gue. Terus nyoba-nyoba stand up. Nah, lu tadinya lulusan SMK. Lulusan SMK, bener. Terus lu bilang ke orang tua lu, gue nggak mau kuliah gitu. Ya, sebenarnya, anjir. Coba gue pengen tahu nih cerita-cerita mengejar fame ini nih. Mengejar fame. Gua lulus kan 2016 SMK. Terus gue janji sama nyokap gue pengen istirahat dulu setahun, baru gue kuliah. Karena orang tua gue pengennya gue kuliah tuh. Akhirnya, yaudah kata nyokap, yaudah istirahatnya dulu setahun. Terus gue minta Alasan istirahat apa dulu? Capek aja belajar mulu, kayak pendidikan mulu, ya ampun. Itu masih panjang anjing. Terus? Ya kan pede dulu aja kalau gue kan prinsipnya kan. Akhirnya gue bakal kuliah tapi beliin gue motor buat mobilitas kuliah. Pinter ya, terus? Pinter. Akhirnya dibeliin lah motor gue sama nyokap gue. Dapat motor, selama setahun nganggur pakai motor itu. Di tahun berikutnya ditagih dong gue, ya kan ditagih kayak, ya udah mulai kuliah kapan? Udah akhirnya mulai nyari-nyari formulir kuliah. Terus bilang nih formulir udah dapet, daftar. Terus males tuh sebenarnya karena setahun nganggur udah keburu males kan kayaknya kan. Biasanya kan alasan-alasan itu kan kalau nggak nganggur ya kerja, ya kan untuk alasan nggak kuliah. Akhirnya keburu males gue bilang pendaftaran udah ditutup. Akhirnya udah tipu-tipu aja padahal sebenarnya. Tipu-tipu aja. Akhirnya nyokap gue marah, anjir motor udah dibeli lu malah nggak kuliah ya kan. Ngomel nyokap gue gitu. Bokap nggak ngomel? Bokap sih nggak ngomel sih, nyantai-nyantai aja. Lebih ke nyokap sih, karena mungkin orang tua dulu kayak gitu ya. Kalau misalkan dia punya cita-cita nggak kesampaian, harus diturunin ke anaknya. Nah, cita-cita orang tua gue cuma kuliah, sesimpel itu. Iya. Gitu. Lah emang sekarang Ambon siapa? Bokap. Oh bokap. Ambon bokap, nyokapnya. Tapi bokap lebih diam malah. Enggak. Stereotyping banget gua anjing. Enggak, diem cuma mukul juga. Iya. Ya maksudnya keras, orang tua gue cukup keras sih. Orang tua gue cukup keras ngedidik gue gitu. Jadi ceritanya harapan kuliah karena orang tua nggak berkuliah? Orang tua nggak berkesempatan kuliah, jadi pengennya anaknya kuliah. Iya. Gitu. Jadi terus lu nggak kuliah? Enggak. Iya. Ya maksudnya kan semua yang diharapkan kan belum tentu bisa kesampaian. Iya. Iya kan, ngapain gue? Lu argumen gini nggak sama orang tua? Aku juga nggak, bukan aku kok yang minta dilahirin. Kenapa jadi aku harus kuliah? Maksud gue nggak ngomong kayak kita dipukul. Iya. Lagi ngomong kayak gitu. Tapi iya sih, gue juga orang tuanya masih kayak gitu. Maksudnya bokap gue tuh masih SMA, gue juga kayak mungkin kalau dari yang ponakan sepupu-sepupuan gitu mungkin kalau masih 5 yang pertama kali ya yang kuliah. Iya. Maksudnya nggak semuanya gitu. Semuanya bisa. Nah terus lu pertama kali mulai, beat apa yang pertama kali lu bilang kayaknya gue bisa jadi stand up comedian? Beat apa ya?
Nggak tahu, gue cuma ingat salah satu beat gue yang dulu yang masih punchline nggak taunya yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak gue kan dulu nganggur, beat gue kayak kurang lebih kayak gue tuh orang jadi pengangguran tuh serba salah, ngapain aja salah. Apa namanya di rumah salah, keluar rumah salah, makan juga salah. Ya lah gue makan di pala bapak gue, kayak gitu tuh. Jokes-jokes yang kok bisa kepikiran orang kayak gitu. Gitu. Terus mulai kayak gue kayak mulai tahu nih gitu. Gue tahu nih cara berkomedi nih gitu. Kayak ini nih joke yang lu menurut lu solid dan masih kayak lu banggakan. Masih dibanggakan ya. Mungkin gue kayaknya ngerasa gara-gara udah mulai rapih nulis materi karena gue baru gabung komunitas stand up. Terus ada kompetisi internal. Nah di situ tuh lah gue mulai belajar kayak nulis yang bener tuh ternyata begini. Bikin set up punchline yang bener tuh kayak gini gitu. Kayaknya dari situ kompetisi internal baru udah mulai memahami cara nulis, baru punya beat-beat yang dengan tematik-tematik kayak gitu. Mulai bareng Radit? Mulai bareng Radit tuh setelah Suci, persis setelah Suci. Lu Suci berapa? 9, 1X. Oke, terus? 1X. Gua 1X, keluar kan 9 besar. Keluar 9 besar, yang ngumumin Radit waktu itu. Jadi taping malam itu Radit ngumumin gue keluar, mental gue kena sebenarnya. Mental udah kena kayak anjing gue kayak bukan stand up nih jalanin gue gitu kan, mau ngapain. Ternyata bapak gue bener nih mukul gue. Bukan gue makin pede, nggak sia-sia gue pukul. Gitu. Udah, nyampe karantina di hotel, gue bingung kayak anjir kayak gue bakal vakum dulu sebulan untuk nggak stand up tadinya. Nyampe karantina. Anjing lu kuliah vakum, stand up vakum anjing gimana sih? Iya, problematik kan. Sampai karantina akhirnya gue langsung dihubungin ternyata sama salah satu orangnya Bang Radit. Si Mbak Puput, dia bilang, ditanya, besok kosong nggak? Maksud gue kayak tadi baru syuting yang ngomongin, keluar kan bos lu, masa ditanya kosong apa enggak? Udah pasti kosong kan, udah close mic kan. Pakai basa-basi, maksud gue bos lu yang ngumumin lo tadi lo pas taping lo. Kayak kalendernya penuh aja gitu. Iya, seakan-akan kayak beres Suci udah ada job aja anjing. Gue bilang kosong Mbak, kenapa? Terus bilang Radit minta lu datang ke rumah untuk ngedevelop skrip akhirnya. Develop skrip web seriesnya dia. Udah dari situ gue datang ke rumahnya dia, ngedevelop skrip web seriesnya dia. Setelah dari develop itu Radit ngomong sama gue kayak bilang, setelah dari sini lu kemana? Gue bilang kayaknya gue nggak kemana-mana dulu bang, kayak pengen ngebalikin dulu buat semangat stand up-nya lagi kan. Radit langsung bilang, gue lagi butuh kreatif nih, lu mau nggak sama gue join gitu untuk bagian komedinya? Oh ya udah mau, langsung sikat, gue gas. Lu mendingan juara nggak ditelepon Radit apa nggak juara tapi ditelepon Radit? Nggak juara sih. Ngapain kalau juara orang juara juga berharap dipanggil ke kontennya Radit anjing. Nama gue sampai ada di get kontak Egi Hau juara 4, nama gue di get kontaknya dia Rais Pemberi Rezeki loh. Belum tentu juara 4 dapat rezeki dari gue kan. Menurut lo ada ketersengajaan nggak dari Radit nih untuk nge-cut lo awal biar bisa hire kayak harganya bisa diteken? Iya karena emang sebelumnya Radit sering komentar, lo ada potensi, emang potensinya diperbudak dia. Anjing lucu banget. Tapi gue penasaran sih kayak ya kan gue stand up tuh gue 2011 apa ya? 2011 kayak masa 2011 awal-awal gue. Pokoknya komunitas tuh Juni, lahir gue tuh stand up September. Gue bareng-bareng Awe. Awe, Rindra gitu-gitu tuh bareng. Nah, gue tuh penasaran kayak kan lu 25 berarti 5 tahun stand up. Ya hampir 6 tahun lah. Lu tuh ngelihat kayak ajang pencarian bakat Suci, Suca, terus senior yang mau dikejar gitu-gitu. Lu gimana sih ngeliatnya? Apalagi lu lulus SMA ya? Iya. Wah ini dia jawaban dari hidup ya. Saya cari-cari. Gue kayaknya ngerasa nemu jawaban itu pas semenjak kerja di Ketawa gue kayaknya. Gue mulai dinotis sama senior-senior sama yang lain-lain tuh kayak di Ketawa. Nah ini itu bareng Oza ya? Oza. Oza malah sebelum ada Oza tuh belum masih jadi penonton, nonton MLI waktu itu di situ kan. Jadi kru di situ jadi ya lighting soundman lah waktu itu gue kan kerja di situ kayak gitu. Masuk dari situ mulai dinotis sama senior-senior, ya itu kan dicari sama junior-junior kan, di senior dulu kan. Iya kan, duit mah belakangan. Apa itu kerja dari stand up, dinotis dulu baru. Udah dinotis, apalagi tukeran nomor WhatsApp ya. Wah, jangankan punya kontak di like emang centang biru seneng banget dulu kan. Ya itu pride junior. Pride junior kayak gitu dulu. Udah dikenal. Terus dapat berkesempatan juga nge-host. Gue kan cukup sering nge-host di Ketawa tuh. Nge-host, jadi open micers, jadi opener beberapa show di situ. Dari situ mulai kayak makin yakin kayak bisa nih dari stand up nih gitu. Yang padahal dulu nggak pernah disupport sama orang tua gue.
Oh, orang tua lu tuh marahnya gimana? Marahnya gara-gara dulu kan gabung komunitas ya udah pasti nggak ada penghasilan kan. Terus gue nganggur juga nggak ada penghasilan. Komunitas beraktivitas malam hari, pulang subuh, tidur siang nggak ngasilin duit ya. Orang tua mana yang nggak ngomel kan? Iya bener. Makin nggak disupport tuh gua. Tapi setiap ada lomba menang ngasih duit ke rumah kayak, iya kamu semangat deh. Cuma kalau udah nggak lomba lagi kerja aja bener bulanan, nggak disupport. Gitu. Agak-agak repot juga sebenarnya sih.